Bismillahirrahmanirrahim. Bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Wa sallallahu hadirina bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a ikhwani min al-anbiya al-mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jami'a awliya wa syuhada wa salima jami'a sayyidina fid din. Wa sallallahu ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asri wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asri. Wa sallallahu sayyidina Imam Al-Bukhari amadana Allah bi madadi wa fa'ala alaina min barakati wa bari qulubihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaikul hadatsana Amr bin Aun. Dia sampai di babu majaa fil qiblah. Bab menerangkan tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang kiblat. Wa bi ilaikul hadatsana Amr bin Aun. Qala hadatsana Husyaim an Umaydin an Anas. Qala Umaru waqaftu rabbi fi thalathin faqultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla wa nazat fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, Sayyidina, ini hadis ya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, saya ketepatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhanku memberikan satu ketepatan kepadaku di 3 perkara. Yaitu yang pertama, waqulu ya Rasulullah ittakhadna, nomor 1. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini dia disebut dengan muhaddas. Jadi semacam hatinya itu kadang-kadang ada ilham yang disampaikan kepada Rasulullah dan itu bercocokan dengan ayat yang akan turun. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika dia di dalam hatinya ini ada ingin menyampaikan sesuatu, disampaikan, kemudian ayat turun sesuai dengan apa yang di dalam hatinya. Nah, itu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama apa? Ketepatan itu yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Faqultu ya Rasulullah law ittakhadna min maqami Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makam Ibrahim itu tempat sholat? Itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau makam Ibrahim ini yang di sebelahnya Ka'bah itu kita jadikan di situ tempat sholat, jadi biar orang sholat sunnah di situ. Sayyidina Umar bertanya. Rasulullah tak sembarangan langsung jawab. Kemudian tiba-tiba wahyu tuh turun. Wahyu turun apa? Yaitu ayat fanazalat fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ayatul hijab. Jadi turun ayat fattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah ya makam Ibrahim, dari makam Ibrahim itu tempat sholat. Nah, ini ayat ini persis bercocokan dengan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ayatul hijab dan ayat hijab. Nah, ayat hijab. Qultu ya Rasulullah law amarta nisa'aka yahtajibna fa innahu yukallimun al-barru wal fajir. Sayyidina Umar pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hendaklah orang-orang perempuan, ya Rasulullah, hendaklah engkau, seandainya lau amarta nisa'ak, seandainya engkau menyuruh istri-istrimu ya Rasulullah agar mereka berhijab, fa innahu yukallimuhunnal barru wal fajir, karena sesungguhnya berbicara dengan istri-istrimu semuanya ummul mukminin itu orang baik dan orang tak baik. Nah, jadi pakailah hijab ya Rasulullah, seandainya istri-istrimu ini pakai hijab semua, karena yang berbicara dengan istri-istrimu tak semuanya orang baik, ada orang baik, ada orang jahat, pakailah hijab. Seandainya
Engkau suruh mereka pakai hijab. Itu kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah, rasanya kau suruh mereka pakai hijab, maksudnya lebih bagus ya, untuk menjaga istri-istrimu, karena banyak ada orang jahat, juga ada orang yang baik. Ketika berbicara itu tak semuanya orang baik yang berbicara dengan istri-istrimu. Fanazilat ayatul hijab, dan turunlah ayat tentang wajibnya hijab, persis ketika Sayyidina Umar menyampaikan itu kepada Rasulullah. Kemudian wahtaja nisa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ghairati alaihi faqultu lahun asa rabbu in talaqakunna ayubaddilahu azwajan khairan minkun. Wanazat ayatul hadil ayah. Nah, kemudian orang-orang perempuan berkumpul, maksudnya istri-istri Rasulullah SAW berkumpul. Membahas tentang kecemburuannya. Jadi sama istri Rasulullah ini kumpul membahas tentang saling cemburu. Nah, jadi Rasulullah melakukan gini, mereka ini cemburu. Gitu. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, dengarlah Sayyidina Umar, karena salah satu putrinya itu istrinya Rasulullah, Sayyidah Hafsah. Faqultullahunna, maka aku katakan kepada mereka, istri-istri Nabi, kata Sayyidina Umar, asa rabbuhu in talaqakunna ayubaddilahu azwajan khairan minkunna. Kata Sayyidina Umar, semoga Tuhannya ketika dia menceraikan kalian akan menggantikan untuknya istri-istri yang lebih bagus. Ini sisi Rasulullah lagi apa namanya? Kalau kita gosip-gosipan tentang cemburu dengan Rasulullah. Sayyidina Umar dengar, mudah-mudahan ketika Rasul menceraikan kalian, Allah akan ganti dengan yang lebih bagus. Gitu. Sayyidina Umar bilang gitu. Begitu tahu-tahu turunlah ayat fanazilat hadil ayah. Persis ayatnya. Asa rabbu in talaqakunna ayyubaddilahu azwajan khairan minkum. Ayat persis dengan ayat yang mau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadi sudah diucapkan dulu oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Belum ada ayat nih. Sayyidina Umar bilang begitu, betul-betul ayat turun kok persis. Nah, ketepatan yang luar biasa Sayyidina Umar. 3 kali begitu. Wa bilaikul hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Yahya bin Ayyub qala haddatsani Humaidun qala sami'tu Anasan bihadza. Hanya dari riwayat lain diceritakan dari Sayyidina Anas juga persis seperti di atas. Wa bilaikul hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik bin Anas an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar qala bainan nasu biquba'in fi salati subhi idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'an faqad umira an yastaqbila al-ka'bata fastaqbiluha. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, ketika orang-orang di Kuba pada waktu sholat subuh, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka, dan orang tersebut berkata, Inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi lailatul Qur'an. Kata orang tadi yang datang kepada para sahabat di Kuba, sesungguhnya Rasulullah SAW katanya
telah diturunkan Al-Quran tadi malam. Waqad umira yastaqbil Ka'bata fastaqbiluha, dan sungguh Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Ka'bah, maka menghadaplah kalian ke Ka'bah. Jadi sahabat ini datang, orang ini datang kepada sahabat ya waktu sholat subuh. Tadi malam Al-Quran turun, dan Rasulullah itu diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka sekarang ini kalian menghadap ke Ka'bah, jangan ke Baitul Maqdis lagi, menghadap ke Ka'bah. Irja'u ma'atim waqad umir ayatul qiblah fastaqbiluha wa kanat wujuhum ila syam fastadaru ila al-Ka'bah. Pada waktu itu mereka sedang sholat. Pas waktu itu sedang menghadap ke Syam, Palestina. Lagi sholat subuh. Tiba-tiba ada seorang yang datang mengatakan tadi malam Al-Quran turun pada Rasulullah, dan Rasulullah diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah, maka kalian menghadaplah ke Ka'bah. Itu sedang sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian apa yang terjadi? Makarat wujuhum ila Syam fastadaru ila Ka'bah. Pada waktu itu mereka wajahnya masih menghadap ke Syam, ke Baitul Maqdis. Kemudian mereka berputar menghadap ke Ka'bah tanpa membatalin sholat, langsung. Ya muter, imamnya gini, makmumnya ya muter ke belakangnya imam. Jadi menghadap ke Ka'bah. Wa bilaikul andasana musaddadun. Tengoklah kalau kita tak belajar, kita pikir orang sholat tuh mulai dulu itu pokoknya Ka'bah terus. Tidak pernah menghadap ke Baitul Maqdis yang sedang diobok-obok oleh Yahudi sekarang. Pernah sholat menghadap ke sana? Pernah Bang Ijal sholat menghadap Baitul Maqdis? Menghadap ke Baitul Maqdis sholat pernah? Macam mana kau sholat menghadap Baitul Maqdis? Tak salah. Maksudnya kiblat ke sana manalah kita pernah. Yang pernah itu Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya itu pun tidak lama. Kita ke Ka'bah begitu lahir dah Ka'bah dah kiblatnya, ya Baitul Maqdis ada. Wa bi ilai qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Su'aib an Su'bata anil Hakam an Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adzura khamsan faqalu azida fi shalah qala wa madzaka qalu sallaita khamsan fasana rijlaihi wa sajada sajdatain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Musaddad, ya, dari Alqamah dari Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur 5 rakaat. Sayyidina Abdullah nengok Rasulullah salat zuhur ataupun jadi makmumnya. Nah, jadi dia pada waktu itu melihat Rasulullah salat zuhur 5 rakaat. Faqalu, para sahabat tanya, sahabat mana berani? Waktu itu kan belum tahu, mana berani negur. Oh, mungkin ini ada tambahan rakaat dari Allah nih, wahyu kan, tak tahu, ngikutlah 5 rakaat lah. Jadi setelah selesai, para sahabat bertanya, azida bis shalah, apakah sholatnya ditambahin? Para sahabat tanya, maksudnya Rasulullah, apa sholat zuhurnya memang ditambah jadi 5 rakaat nih? Itu tanya. Kalau kita kan sudah paten, harus 4, naik lagi imam, subhanallah. Dulu sahabat dengan Rasulullah itu masih zamannya tasyrik, zamannya mensyariatkan. Makanya sahabat Rasulullah sampai 5, diam aja lah. Oh, mungkin zuhurnya ini di wahyu lagi nih, 5 rakaat nih. Begitu selesai, tanyalah sahabat, ya Rasulullah, apa ini salat zuhurnya memang ditambah rakaatnya nih? Kalau madzaka, ada apa? Kata apa tuh? Kata Rasulullah,
Sallaita khamsan fazanna masallaita khamsan ya Rasulullah, engkau telah sholat 5 rakaat, kata sahabat. Fazanna rijlaih wa sajada sajadatain. Kemudian Rasulullah SAW langsung merubah kakinya, ya, dan sujud lagi 2 sujud, ya, sujud sahwi, ya. Udah tanya gini, Rasulullah tadi memang sholatnya ditambah apa tadi? Apa tuh? Kau ya Rasulullah sholat 5 rakaat. Langsung Rasulullah sholat apa? Sujud 2 rakaat, 2 kali sujud. Nah, walaupun sudah bicara, tapi spontan. Engkau ni ngacah aja lah, gini bengak lah gitu, baru sholat lagi, kata gitu. Beri kasih tuh kurang 1, ya sudah langsung naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1 Pak, langsung naik. Betul tak? Engkau ni betul sikit. Jangan gitulah. Ini lihat di debat dia pula dulu, Pak. Kurang 1, langsung naik. Kurang 1. Dah. Rasulullah, ada apa kata Rasulullah? Apa tuh? Engkau sholat 5 rakaat ya Rasulullah. Langsung Rasulullah sujud 2 kali. Babu hakil buzak bil yadi minal masjid. Bab menerangkan tentang mengerik ludah dengan tangan dari masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaydin an Anas an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan bil kibrati fasaqqa dzalika alaihi hatta huwiya bi wajhihi faqama faqahu bi yadihi hatta rubiya fi wajhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah melihat nukhama ini dahak di kiblat. Jadi Rasulullah salat nih, tiba-tiba nengok ada dahak nempel di arah kiblat. Fasyaqqa dzalika alaihi, maka Rasulullah ini macam tak nyaman gitu nengok. Lagi sholat kok nengok ada dahak nempel dekat tembok di masjid. Fasuka dulu berat rasanya di hati, tak sedap sudah, tak sedap. Sampai kelihatan di wajah Rasulullah. Jadi kalau orang kayak kita mau lagi geram, lagi apa, lagi tanya, muka nampak di muka. Sampai nampak di wajahnya Rasulullah. Faqama fahakahu biyadih. Akhirnya Rasulullah saking tak tahan, Rasulullah berdiri di keruk pakai tangannya dahak tuh. Dahak buang. Zaman dulu ya bangunan sederhana, bawahnya pun masih pasir, masih tanah. Kalau zaman sekarang nak mudah di mana? Boleh kalau memang terpaksa pakai tisu, bawa tisu, ya. Terpaksa. Jangan peludahkan di sini. Marah Pak Ketua Masjid nanti. Siapa ini sholat meludah dekat sajadah? Kalau zaman dulu lain, meludah ke arah kiri. Ya. Itu karena masjid pun tanah atau pasir. Tetapi syariat meludah itu tetap masih diperbolehkan. Cuman ya tahu dirilah. Ya. Kalau sekarang dah karpet macam gini mahal-mahal tebal-tebal, masa kita nak meludah di situ? Kalau memang terpaksa macam mana? Ya sudah tisu ke arah sebelah kiri. Kocek lagi. Jangan lempar. Wah, kau temu makmum belakang. Apa pula ni ada tisu terbang tengah solat ni? Jadi boleh, maksudnya boleh. Ya, kalau memang kadang-kadang macam mana coba? Kalau memang begitu, pas dia turun, nak baca tak bisa, kan? Tak dikeluarkan, jadi masalah. Ya terpaksa dikeluarkan.
Pakai tisu. Tidak batal salatnya. Inna ahadakum idza qama bi salatihi fa innahu yunaji rabbah au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah fala yabzuqanna ahadukum qibla qiblatih walakin an yasari au tahta qadamaihi. Rasulullah setelah Rasulullah ini mengeruk tadi apa air dahak itu tadi dikeruk sama Rasulullah, dibuang sama Rasulullah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya salah satu di antara kalian ketika berdiri di dalam sholat, sesungguhnya dia sedang berbisik-bisik, bermunajat dengan Tuhannya. Au inna rabbahu bainahu wa baina qiblah, ataukah sesungguhnya Tuhannya itu antara dia dengan kiblat. Jadi Allah, orang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hadap-hadapan. Fala yamzukan ahadukum qibla qiblati, maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat. Meludah ke depan, sholat meludah ke depan. Jangan, karena kita sedang berdialog, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walakin an yasari, tetapi meludahlah ke sebelah kiri. Tuh, ke sebelah kiri. Ada kawan sebelah ngamuk. Nah, maksudnya kalau tak ada kawan sebelah, dia masih sholat sendiri, tak ada kawan sebelah, meludah sebelah kiri. Kalau ada kawan sebelah berjamaah, jangan berani-berani. Awas kau nanti sholat dah selesai, kata dia, balas. Nunggu salam dia, salam balas dia. Kemudian apa kata Rasulullah? Au tahta qadamaihi, atau meludahlah di bawah telapak kakinya. Meludah ke bawah, habis itu diinjak, ditutup. Dulu bukan apa nih? Karpet, tanah atau pasir, tinggal digesek aja. Tertutup ludah atau dahanya. Suma akhadha tarfa ridaihi fa basaqa fihi. Kemudian Rasulullah mengambil ujung ridaknya, selendangnya, fa basaqa fihi. Rasulullah meludah di ujungnya. Nah, ini maksudnya karena tidak ke bawah kan? Meludah ke ujungnya. Summa radda ba'dahu ala ba'din. Kemudian dibalik antara satu dengan yang lain. Dibalik. Ya bisa jadi begini. Dibalik. Gini. Supaya tak nampak lah. Kalau di sini kan nampak dibalik sama Rasulullah ridaknya. Gini. Pokoknya gini. Jadi tak nampak dia. Tuh. Faqala au yaf'alu hakadha, ataupun kata Rasul, ataupun kalau tidak ya begini. Kalau kau tak meludah ke kiri, atau kau tak meludah di bawah kakimu, atau kau begini. Tuh. Itu tapi nanti kalau kita sekarang tisu, zaman dulu Rasulullah kan tisu belum ada pabrik dia kan. Baju aja susah, apalagi nak kertas tipis macam gitu rapi. Pabrik mana yang bikin? Sekarang senang, susah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.